Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di channel saya. Kita akan membaca kali ini, meneruskan membaca kitab Fil Hadits Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Yang akan kita bahas sekarang adalah pembagian hadis menjadi hadis ahad dan hadis mutawatir. Apa itu hadis ahad dan apa itu hadis mutawatir, kita akan baca pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. فإذا كان الحديث خاضعا لهذا التعريف والقيود سمي حديثا صحيحا وهو ينقسم بعد ذلك إلى قسمين. Apabila hadis yang kemudian kita sudah jelaskan sebelumnya memenuhi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan dari 5 hal dari hadis sahih itu, yaitu ittisalus sanad, rawinya adil, rawinya dhabit, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illat, maka hadis yang memenuhi 5 kriteria ini kita sebut dengan hadis sahih. Wa huwa yanqasimu ba'da dzalika ila qismain. Kemudian hadis sahih ini terbagi juga nantinya menjadi 2 bagian. Yang pertama haditsu ahad, al-awwal haditsu ahad, wa tsani haditsu mutawatir. Menjadi 2 bagian, itu hadis ahad dan hadis mutawatir. Fal haditsul ahad huwa alladhi rawahu fardun an mithlihi ila muntahahu aw rawahu itsnan an itsnain ila akhirih aw thalathah aw arba'ah. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang an mislihi dari seumpamanya, maksudnya satu orang itu berketerusan dalam setiap tabaqah ila muntahahu sampai ke akhir sanadnya. Jadi hadis ahad itu adalah yang diriwayatkan oleh satu orang dalam setiap tingkatan sampai akhir sanad. Aw rawahu itsnan, atau diriwayatkan oleh 2 orang, anisnaini, dari 2 orang, ila akhirih, aw thalathah, atau 3 orang, aw arba'ah, atau 4 orang. Jadi hadis ahad itu adalah hadis yang dalam tiap tabaqahnya, mata rantai sanadnya terdiri dari 1 orang sampai dari awal sanad sampai akhir sanad, atau terdiri dari 2 orang, atau terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Maka hadis yang demikian dalam setiap tabaqahnya terdiri dari 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 4 orang, ini disebut hadis ahad. Wa hukmuhu annahu yufidu dhann bimatmunihi wa la yufidu yakin. Maka hukumnya hadis ahad ini adalah yufidu dhann, berfaedah dhann. Dhann ini sangkaan, bimatmunihi, terhadap kandungannya, wa la yufidul yakin, dan tidak berfaedah pada keyakinan. Ay la yakfur munkiru ma qad tadammanahu haditsu ahad. Artinya tidak menjadi kafir, la yakfur, munkiru, orang-orang yang mengingkari, ma qad tadammanahu haditsu ahad, apa yang terkandung dalam hadis ahad. Orang yang kemudian ingkar terhadap isi kandungan hadis ahad ini tidak kemudian menjadi kafir, artinya keluar dari Islam. Walakinnahu yufassaku in kana al-hadis sahihan. Akan tetapi orang tersebut menjadi orang fasik apabila hadis yang dia ingkari itu adalah hadis yang sahih. Walakin yajibu al-amalu bihi fil ahkamis sulukiyah. Akan tetapi wajib kita mengamalkan hadis ahad itu dalam hukum-hukum sulukiyah. Sulukiyah ini yang bangsa suluk pekerjaannya atau fadailul amal. Hatta wa illam yatim al-jazma bisihhatihi. Hatta, walaupun, wa illam yatim, tidak menjadi sempurna, al-jazma bisihhatihi, keyakinan atas kesahihannya. Jadi apabila ada hadis ahad, kita boleh mengamalkannya walaupun kita tidak memastikan kesahihannya. Li'annal ahkam, alasannya ini, li'annal ahkam syar'iyyah, karena hukum-hukum syariat itu yaktafi fi adillatiha bima yurithu dhann bisihhati. Yaktafi, cukup fi adillatiha, jadi cukup dalam dalil ahkam-ahkam syariat itu bima yurithu dhann, sesuatu yang
menyebabkan dhan bisihhatihi, dengan kesahihannya. Jadi untuk melakukan hukum-hukum syariat itu tidak perlu kita menggunakan hadis mutawatir, karena menggunakan hadis ahad ini sudah cukup, walaupun itu tidak sampai derajat mutawatir, karena dalam penggunaan dalil-dalil dalam hukum-hukum syariah itu hanya cukup kita menggunakan dalil yang sifatnya dhan. Dhan itu sangkaan. Sangkaan ini adalah 50% sampai 100%. Jadi keyakinan kita atas sesuatu itu antara 50% sampai 100%. Adapun apabila kita disebut ragu, itu antara keyakinan dan keraguan kita itu 50%. Jadi kalau dhan ini tidak sampai yakin taraf 100%, tetapi melebihi 50%. Jadi boleh menggunakan hadis-hadis yang kualitasnya atau yang ahad dalam al-ahkam asy-syariah. Tidak perlu menggunakan hadis mutawatir. Amma al-haditsul mutawatir fahuwa ma rawahu jam'un kabir minan nas an jam'in mithlihi ila masdar al-hadis bihaitsu yuhilu al-aqlu imkanu ijtima'ihim 'ala al-kadhib. Adapun hadis mutawatir definisinya adalah fahuwa ma rawahu jam'un kabir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak minan nas, dari manusia, an jam'in mithlihim, dari segolongan yang banyak dari manusia juga, ila masdaril hadis, sampai kepada sumbernya hadis, bihaitsu, sekiranya, yuhilul aqal, mustahil secara akal, imkanu ijtima'ihim, kemungkinan bersepakatnya mereka, alal kadhibi, atas kedustaan. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dalam setiap tabaqah, dalam tiap tingkatannya itu oleh sejumlah orang yang banyak, dari orang yang banyak, sampai begitu seterusnya dalam setiap tabaqah sampai ke sumbernya hadis yang mustahil secara akal mereka sepakat untuk berdusta. Jadi di tingkatan sahabat misalkan ada 70 orang, kemudian di tabi'in 80 orang, kemudian tabi'in ada 90 orang misalkan. Maka hadis yang seperti ini jumlah perawinya di kalangan sahabat 70, di tabi'in 80, misalkan di tabi'in ada 90 misalkan, maka hadis seperti ini adalah hadis mutawatir karena diriwayatkan sejumlah orang yang banyak yang mendengar hadis dari Nabi, ada 70 orang, diriwayatkan lagi kepada sejumlah orang yang banyak, misalkan 80 orang, diriwayatkan lagi sejumlah orang yang banyak kepada tabi'in 90 orang misalkan. Maka hadis yang seperti ini, misalkan hadis yang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu diriwayatkan sekitar 70 orang sahabat. Maka hadis yang seperti ini karena diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak dalam tiap tingkatan, kita namakan dengan hadis mutawatir. Wa ahammu ma yajibu an yura'a fi dzalika ittisalus sanad, dan yang paling harus kita perhatikan dalam hadis mutawatir itu ittisalus sanad, adalah persambungan sanad ala hadzal nahwi minal kasrah al-wafirah fi kulli halqatin, yaitu apa? Berdasarkan jumlah orang yang banyak ini dalam setiap tingkatannya. Jadi hadis mutawatir itu harus diriwayatkan oleh orang yang banyak dalam semua tingkatannya. Ila masdarul khabar duna inqita, sampai sumber beritanya yaitu baginda Rasulullah SAW duna inqita, dengan tanpa adanya keterputusan. Jadi itu adalah definisi hadis mutawatir. Kemudian walam yuhaddad al-ulama'u adadan muayyanan li hadzal jam'i wa innama miqyasuhu hadzal mabda' fa kullu jam'in yuhilu al-aqlu ittifaquhum 'ala al-kadhib yu'tabar 'adaduhu huwa al-kafi fi dhalik. Dan ulama walam yuhaddad, tidak menentukan jumlah pasti dari jumlah yang banyak ini, adadan muayyan li hadzal jam'. Ulama tidak memastikan atau tidak memperinci, memastikan berapa jumlah bilangan orang yang banyak ini. Wa amma miqyasuhu hadzal mabda',
wa innama mikyasuhu hadzal mabda' fa kullu jam'in yuhilul aqlu ittifaqum 'alal kadhib yu'tabar 'adaduhu huwa al-kafi fi dzalik. Adapun yang menjadi sandaran dalam menjadi patokan ya dalam jumlah yang banyak ini apa? Fa kullu jam'in yuhilul aqlu ittifaqum 'alal kadhib adalah setiap sejumlah orang yang banyak. Golongan orang yang banyak yang mustahil mereka kemudian untuk melakukan kebohongan, sepakat untuk melakukan kebohongan. Jadi itu saja. Memang tidak ada kemudian satu pendapat yang memastikan jumlah yang banyak itu berapa, misalkan 40, harus 50, harus 60, itu tidak ada. Yang menjadi patokan di sini adalah jumlah yang banyak itu mustahil untuk kemudian bersepakat mereka untuk berbohong. Wa hukmuhu annahu yufidul ilmal qat'i bimatmunihi wa lidha yajibu al-amalu bihi kama yajibu al-i'tiqad bimawjibihi. Adapun hukumnya hadis mutawatir adalah yufidul ilmal qat'i. Dilalahnya adalah dia yufidu ilmal qat'i, pengetahuan yang qat'i bimatmunihi dengan kandungannya, dengan isinya. Walidha yajibu al-amalu bihi, oleh sebab itu hadis mutawatir itu yajibu al-amalu bihi, wajib kita amalkan, kama yajibul i'tiqad bimawjibihi, umumnya sama seperti juga kita harus yakin terhadap apa yang dikandungnya. Jadi dia kalau hadis ahad tadi yufidul dhan, kalau hadis mutawatir itu yufidul ilmal qat'i. Walakin يجب أن يلاحظ أن الإبرة في حد التواتر المذكور بالنسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنظر إلى طبقة الصحابة ثم التابعين ثم التابعين. Tetapi yang harus kita perhatikan, yajib ayyulahad annal ibrah fi haddit tawatur, yang menjadi perhatian dalam bilangan kemutawatiran atau tabaqah kemutawatiran itu al-madhkur yang sudah disebutkan bin nisbati ila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bin nadhari ila tabaqati sahabah tsumma tabi'in tsumma tabi'it tabi'in, adalah ketika kita melihat tiga generasi atau tiga tabaqah. Tabaqah apa? Tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, yang kedua kemudian tabi'it tabi'in. Kita hanya melihat tabaqah, tiga tabaqah ini dalam hadis mutawatir. أما ما بعد هذه الأصول الثلاثة فلا يراعي فيه ذلك لأن الأحاديث دونت إذ ذاك وتناقله الناس بعدئذ عن طريق التدوين لا عن طريق الرواية والإسناد. Karena apa? Amma ma ba'da hadhil usul. Adapun setelah masa-masa ini, masa-masa yang tiga ini, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, fala yura'i fihi dzalika. Maka jumlah bilangan yang banyak ini tidak kita perlukan lagi. Kenapa? Li'annal hadis duwinat. Karena hadis setelah masa tabi'it tabi'in duwinat, sudah ditulis. Idzaka wa tanaqalun nas ba'da idzin an tariqit tadwin, dan kemudian periwayatan manusia setelah masa tabi'in itu sudah melalui tadwin, melalui penulisan dalam kitab, la an tariqir riwayah wal isnad, tidak melalui jalur riwayat, periwayatan wal isnad dan sanad. Jadi dalam hadis mutawatir jumlah orang yang banyak ini hanya mencakup kepada tiga masa, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Setelah itu hadis sudah ditulis sehingga manusia sudah dalam meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi sudah tidak menggunakan riwayat dan isnad. Wa mithalu hadisil mutawatir, contoh hadis mutawatir. Misal hadis mutawatir qaulu Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Contoh hadis mutawatir adalah hadis baginda Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, falyatabawa, maka hendaklah bersiap-siap maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari api neraka. Falaqad rawa hadzal hadis bituruq katsirah fi kulli min al-asri sahabah. Maka hadis ini diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak, bituruq katsirah fi kulli min asri sahabah, pada masing-masing, baik pada masa sahabat, wa tabi'in, masanya tabi'in, wa tabi'it tabi'in, bihaitsu yuhilul aql kanu ittifaquhum jami'an 'alal kadhib, di mana hadis ini kemudian mustahil secara akal mereka bersepakat untuk berdusta.
Wa minhu hadisu insyiqaqul qamar. Contohnya juga hadis insyiqaqul qamar alladzi waqa'a mu'jizatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama talaba minhul musyrikun dzalik, ketika para orang musyrik meminta hal tersebut. Faqad waradat bidzalika ahaditsun katsiratun bituruqin mukhtalifatin balagat mablagat tawatur. Maka hadis tentang insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan ini, datang dengan jalur yang sangat banyak, sehingga jalur yang sangat banyak ini mencapai mablagh at-tawatur. Awrad al-Hafidh Ibnu Katsir qisman kabiran minha fi tafsirihi. Al-Hafidh Ibnu Katsir menulis hadis-hadis tentang insyiqaqul qamar ini sebagian besarnya dalam kitab tafsirnya. Inda tafsiri qaulillahi ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Al-Qamar. Al-Hafidh Ibnu Katsir menuliskan banyak daripada hadis-hadis tentang terbelahnya bulan ini ketika beliau menjelaskan atau menafsirkan firman Allah pada surah Al-Qamar ini, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa masdaru at-tawatur al-adad al-kabir. Ra'au insyiqaqal qamar ila qismain munfasilain min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farawauhu liman ba'dahum wa hakadha. Maka kenapa ini disebut hadis mutawatir, masdar mutawatir? Karena wa masdar mutawatir al-adad al-kabir, maka sumber hadis mutawatir adalah sejumlah orang yang banyak, alladzina ra'au insyiqaqal qamar, yang mereka itu melihat terbelahnya bulan, ilah qismain, menjadi dua bagian, munfasilain, yang terpisah, min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, farawauhu, kemudian yang melihat pada waktu itu sejumlah orang yang banyak, farawauhu, meriwayatkan liman ba'dahum, kepada orang setelah mereka, artinya kepada orang lain, baik itu kalangan tabi'in ataupun kepada sahabat lain, wahakadha, dan demikian. Jadi hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan ini adalah hadis yang contoh hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak, dari orang yang banyak, sampai kepada sumbernya itu baginda Nabi Muhammad SAW, yang mustahil mereka bersepakat berbohong, dan juga hadis tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika beliau kemudian membelah bulan. Ini dilihat oleh sejumlah sahabat, jumlahnya sangat banyak, kemudian diriwayatkan juga kepada orang yang banyak, sehingga jalur daripada hadis, jalur periwayatan hadis ini menjadi banyak sekali, sehingga mencapai derajat mutawatir. Demikian yang kita baca dari hadis mutawatir ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang manfaat dan barakah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.